atau Ustaz memberikan tausiah, lebih asalnya kita ta'aruf dulu Ustaz bersama Askar Kauni Ustaz. Sedikit aja ya Ustaz sebentar. Alhamdulillah Askar Kauni ini adalah merupakan lembaga tahfizul Quran dan Masya Allah sudah memiliki 40.000 santri Ustaz. Alhamdulillah sudah memiliki 34 ma'had Ustaz di seluruh Indonesia dan ada satu di Mesir dan mempunyai 400 lebih rumah tahfiz Quran yang tersebar dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dan juga kita mempunyai santri online Ustaz. Namanya itu adalah HOT Ustaz, Hafiz on the Street. Macam Odoj Ustaz. Kalau Odoj kan one day one juz. Nah, kita setiap hari menghafal satu hari satu ayat Ustaz. Beserta artinya Ustaz. Seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Itu membernya sudah 40.000 Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya juga Ustaz mungkin pernah bertemu dengan Ustadz Bobi pada tahun 2018 itu di Masjid Atin, tepatnya pada acara Damai Indonesiaku. Pada saat itu juga ada Ahmad dan Kamil. Nah, beliaulah merupakan founder dari Askar Kauni dan juga penemu metode Kauni Ustadz. Jadi kami semuanya di sini adalah sebagai pejuang Quran dan juga sahabat Quran yang semua yang tadi santri yang saya sebutkan itu menghafalnya sama metode Ustaz dengan metode Kauni. Jadi menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Jadi hafal ayatnya dan juga hafal juga artinya Ustaz. Dan alhamdulillah nih Pak Ustaz, di sini juga ada satu alma mater dengan Ustaz Abdul Somad. Ini adalah namanya Ustaz Habib dan beliau juga sahabat dari Ustaz Fadil Rahmi Ustaz. Satu asrama juga, satu angkatan juga. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Habib, mic-nya Ustaz Habib. Assalamualaikum, Ustaz Abdul Somad. Nah, ازيك عامل ايه كويس؟ الحمد لله كويس. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير تمام 100 تمام الحمد لله. دلوقتي أنتم فين؟ في جاكرتا في سنغافورة؟ Pekanbaru. في Pekanbaru. في البيت يعني. في البيت. الحمد لله. خير إن شاء الله يا. بخير مرحبا أهلا وسهلا. أهلا بكم أهلا بكم. أشكركم بحضور على هذه الدعوة. لا شكر على الواجب. الحمد لله. Tafadhol ya Faisal Hanafi. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz Habib. Nah, alhamdulillah Ustaz juga Askar Kauni memiliki ribuan guru ngaji dan Masya Allah, jadi guru ngaji kita menyebar di seluruh Indonesia dan mengajarkan anak-anak untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Tadi seperti yang di video, kita ketika ada bencana, kita melakukan trauma healing kepada anak-anak dengan Al-Quran Ustaz. Jadi seperti itu. Dan judul pada malam hari ini adalah Al-Quran membuat kita tangguh. Ini dikhususkan untuk keluarga besar Askar Kauni dan juga para sahabat Al-Quran. Tapi alhamdulillah ada juga yang hadir dari umum. Jadi kita sama-sama pada malam hari ini untuk bisa mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu agar bisa menambah spirit Al-Quran di dalam diri kita Ustaz. Oke. Langsung aja Ustaz untuk bersama-sama kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Abdul Somad. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Sahabat-sahabat saya dari Askar Kauni, guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Habibur Rahman. Tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya diberi judul Al-Quran Membuatku Tangguh. Saya pakai poin-poin. Poin pertama, bahwa malam itu malam sama dengan malam yang lain. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Malam, gelap. Tapi karena Quran turun di malam itu, maka malam itu berubah. Malam itu menjadi mulia. Allah menyebutnya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
Kami turunkan dia di malam yang penuh berkah. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia pada malam qadar. Fulan lahu qadrun. Si fulan itu punya qadar. Artinya mulia. Malam itu menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan. Poin yang kedua, bulan. Bulan itu sama dengan bulan yang lain. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tapi karena Quran turun di bulan itu, maka bulan itu menjadi bulan mulia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Malam menjadi mulia karena Quran. Bulan menjadi mulia karena Quran. 3. Gua. Berapa banyak gua cantik-cantik di Indonesia? Ada gua yang berisi batu, ada gua yang berisi permata. Tapi ini gua biasa saja. Saya ketemu nenek-nenek tua naik ingin sampai ke atas itu. Kenapa? Karena Quran turun di gua itu. Walaupun di dalamnya hanya batu biasa, panas luar biasa, naik ke atas, orang tua, anak-anak naik ingin melihat. Kenapa? Karena Quran turun di situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turun Al-Quran di situ. Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra. Ma'ana biqari, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gua itu menjadi mulia karena Quran. Malam menjadi mulia karena Quran. Bulan menjadi mulia karena Quran. Gua menjadi mulia karena Quran. Yang keempat, sebenarnya kota itu biasa-biasa saja. Tapi kemudian Quran diturunkan di situ. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Agar engkau berikan peringatan kepada induk. Qura, negeri. Segala negeri di dunia ini induknya adalah Makkah. Maka menjadi mulia dia dengan kemuliaan Al-Quran. Bertambah-tambah, bertumpuk-tumpuklah kemuliaan di situ. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya bangunan pertama yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di kota Bakkah, yang penuh dengan keberkahan, Ka'bah. Tapi Ka'bah makhluk. Sedangkan Al-Quran kalamullah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Maka Al-Quran membuat kota itu menjadi mulia, melebihi kota yang lain. Dan hari ini tanah di kota itu lebih mahal daripada tanah Las Vegas. Kata orang tanah lebih mahal, paling mahal di Amerika. Ternyata ada yang lebih mahal, tanah kota suci Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. 5. Air itu air biasa saja. Air kolam, air sumur, air hujan. Tapi begitu dibacakan Al-Quran ke air itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdullah bin Abbas mengatakan boleh membacakan ayat Al-Quran ke air dengan mengharapkan keberkahan. Dulu kita percaya saja, beriman saja. Karena kita percaya Quran mulia, Allah Maha Mulia, diturunkannya kemuliaan ke air. Ternyata diteliti oleh orang Jepang. Aneh bin ajaib, yang meneliti justru orang Jepang. Ternyata ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ke air muncul the miracle of water. Keajaiban air.
muncul molekul-molekul seperti gambar kristal. Coba tulis di Google, miracle of water. Muncul gambar-gambar kristal, air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa kepada Allah. Air yang biasa menjadi luar biasa karena Al-Quran. 6. Tadi air yang di luar diri kita. Sekarang air yang di dalam diri kita, air liur. Air liur ini semua orang punya air liur. Kucing pun punya air liur. Onta pun punya air liur. Maaf, anjing pun punya air liur. Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat bejana tempat air minum kamu, fa'ahriqu. Tumpahkan airnya, basuh dengan 7 air. Salah satunya dengan air campur tanah liat. Lalu kemudian air liur itu berbeda. Hadis riwayat tentang seorang kepala suku disengat kalajengking. Lalu kemudian datanglah mereka kepada sahabat Nabi minta doa. Sahabat Nabi membacakan Al-Fatihah. Sembuh orang tadi. Riwayat kedua. Tentang orang gila yang dibacakan Al-Fatihah berulang kali, ditahan air liur. Baca Al-Fatihah, tahan, diludahkan ke orang gila. Air liur berubah dengan kemuliaan Al-Quran. 7. Makhluk itu dikenal dengan makhluk yang jahat, nakal, mengganggu manusia. Tapi kemudian ketika dia mendengar Al-Quran, Al-Quran masuk ke telinganya, ke hatinya, ke jantungnya, maka kemudian dia berkata, Inna sami'ana Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad SAW. Ajaba, ajib, amazing, luar biasa. Nabi mau pulang dari Taif. Tak ada orang Taif yang mau menerima hidayah. Nabi baca Quran. Tiba-tiba Nabi mendengar. Qul, katakan ya Muhammad SAW. Annahu istama'ana nafarun minal jin. Ada sekelompok jin mendengar Nabi baca Quran. Lalu jin itu berkata, Inna sami'ana Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran itu amat sangat mulia. 8. Kertas itu biasa aja. Ini kertas biasa saja. Hanyalah bubur kayu yang dikeringkan jadi kertas. Pulp and paper. Tapi begitu kertas itu dituliskan ayat-ayat Al-Quran, maka orang menyentuhnya mesti berwudu dulu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang bersuci. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka dia menjadi mulia karena Al-Quran. Kertas dijadikan sebagai pembersih hidung, tisu. Kertas dijadikan sebagai korek telinga. Tapi begitu ada tertulis ayat di sana, orang menciumnya, memuliakannya, membingkainya, meletakkannya di dinding yang tinggi. Kenapa? Al-Quran membuat air jadi mulia. Al-Quran membuat kertas menjadi mulia. 9. Dia orang yang biasa-biasa saja. Abdul Somad. Kami bukan istimewa. Tapi kenapa hari ini kami didengarkan? Mengapa hari ini kami diminta berbicara? Karena yang kami sampaikan adalah Al-Quran. Yang mulia bukan kami. Yang mulia adalah Al-Quran dan kami menumpang kemuliaan Al-Quran. Ustaz Abdul Somad, tolong bacakan ayat-ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mulia kami. Tapi bukan karena kami. Kami mulia karena Al-Quran. Begitu Al-Quran ini kami tinggalkan,
maka kami pun menjadi jatuh dan rendah. Begitu Al-Quran ini kami junjung, kami hafal, kami amalkan, maka kami pun ikut dimuliakan orang. Kemuliaan kami tergantung dengan Al-Quran. Poin yang terakhir, poin yang ke-10. Kalau kita mau kita menjadi mulia, maka anak-anak kita bekali Al-Quran. Dia letakkan mahkota tajun minan nur, mahkota dari cahaya di kepala kita. Wahai ayah, wahai ibu, wahai bapak, yang selama ini tidak peduli dengan Quran. Masa belajarmu mungkin kau anggap sudah berlalu. Belum terlambat. Jadikan anakmu penghafal Quran. Support rumah-rumah tahfiz Quran. Bergabung dengan Askar Kauni. Maka nanti kau menghadap Allah, kepalamu tidak kepala yang biasa. Memang di dalam kepalamu tak ada Al-Quran. Tapi anak-anakmu hafal Quran, di atas kepalamu diletakkan mahkota dari cahaya. Al-Quran membuatku tangguh. Kenapa Al-Quran membuatku tangguh? Ketika aku dapat musibah, aku tidak cemas. Kenapa? Karena Al-Quran mengingatkan aku. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau engkau ditimpa suatu kesulitan, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, illa fi kitabin, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam semesta. Kaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kau tidak bersedih terhadap yang lalu. Wala tafrahu bima atakum, tidak bangga, tidak angkuh terhadap apa yang terjadi, apa yang datang. Ketika aku dapat sesuatu, aku dihormati, aku dimuliakan, aku disanjung, juga tidak bangga. Kenapa? Karena itu diingatkan Quran. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau aku punya musuh, haters banyak, pembenci, apakah lalu kemudian aku berputus asa? Tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, maka merekalah yang terputus. Ketika dadaku terasa sempit, aku baca Quran, aku menjadi kuat. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu, wahai Abdul Samad? Walaupun ayat itu ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Alam nashrah laka sadrak. Beban ini terlalu berat. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Hidup ini sulit. Wa inna ma'al usri yusra. Sangat sulit. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Dengan Al-Quran aku menjadi tangguh. Wahai ayah, wahai ibu, wahai bapak, kau tinggalkan rumah besar, kau tinggalkan emas untuk anak-anakmu, bisa jadi dia tidak sanggup untuk menjalani hidup. Mentalnya lemah. Tapi kalau kau tinggalkan Al-Quran bersamanya, angin datang menghantam, dia tetap akan kuat menjalani hidup. Sayang dengan anak, masukkan ke tahfiz Quran. Sayang dengan keluarga, lindungi dengan benteng Al-Quran. Lebih kurang 20 menit saya menyampaikan pengantar kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah Ustaz, Masya Allah sudah menyampaikan. Jadi intinya apapun segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran atau tersentuh dengan Al-Quran itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, kita ada satu pertanyaan nih Ustaz dari peserta nih Ustaz. Ustaz, kata peserta seperti ini. Saya sudah merasakan bahwa saya ini akhir-akhir pekan ini terlalu dekat dengan dunia Ustaz. Dan saya sadar kalau saya itu terlalu cinta dengan dunia. Tapi ketika kesadaran itu udah ada, kenapa saya belum mau untuk menyentuh Al-Quran Ustaz? Bahkan untuk membacanya pun itu susah gitu Ustaz. Nah kira-kira itu gimana Ustaz?
itu terjadi karena tidak berjamaah. Kalau berjamaah dengan askar kauni, insya Allah selamat. Karena Masya kalau Allah. berjamaah kita akan diingatkan. Ada yang mengingatkan kita. Kunci kalau mau istiqomah berjamaah. Jamaah gaple, insya Allah istiqomah gaplenya. Insya Allah, tergantung dengan jamaah apa. Jamaah Instagram, ya istiqomah update statusnya. Tapi kalau jamaah askar kauni, insya Allah istiqomah baca Qur'annya. Istiqomah menyebarkan guru tahsin tahfiznya. Istiqomah buat rumah tahfiz. Yang malas-malas buka Quran, gabung dengan askar kauni. Diingatkan oleh komunitas, jadi semangat buka Quran. Yang malas-malas cari rezeki, gabung dengan askar kauni. Semangat cari duit. Buat rumah tahfiz, 1 juta rumah tahfiz di Indonesia. Kirim guru-guru ngapal Quran. Gabung, yang sudah alhamdulillah. Yang belum menggabungkan diri, maka segera. Sebelum tanggal penutupan berikut ini. Oke, Masya Allah. Siap, terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini dari peserta. Mungkin kita open mic ya. Silakan dari Usbab pertanyaan kepada Ustadz Abdul Somad. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ustadz Abdul Somad. Wabarakatuh. Anak hukum fillah Bobi. Ini anak mau nanya. Jadi anak juga termasuk orang yang diselamatkan dengan Al-Quran. Dan dulu sempat di Al-Azhar sama dengan antum. Karena angkatan Ustadz Fadil Rahmi. Ini Ustadz Fadil juga ada di sini. Saya lihat di gambar. Pertanyaan saya Ustadz, kira-kira ayat apa yang paling berkesan buat Ustadz Abdul Somad dalam hidup? Tadi sudah disebut banyak, dan mungkin ayat itu kemudian punya kisah sendiri yang dilalui, seperti para sahabat melalui kisah-kisah mendapatkan wahyu, ada pengalaman-pengalaman. Kalau dalam hidup Ustadz Abdul Somad, ayat apa yang paling nikmat dan paling berkesan, dan kisah apa? Boleh di-share buat kita semua. Demikian Ustaz. Tadi ketika saya menyampaikan materi, itu yang nampak di layar saya ini cuma saya dengan moderator, dengan Ustadz Muhammad Habibur Rahman. Setelah selesai, baru nampak saya Ustadz Bobi, Ustadz Fadil Rahmi. Kalaulah dari awal tadi mereka ini nampak di layar, itu saya seperti peserta dapil dai pilihan cilik yang sedang dinilai oleh ustadz-ustadz. Ini senior saya semua mereka nih. Enggak. Saya sampai ke Mesir 98 5 September. Mereka sudah tingkat 3 semua. Insyaallah. Sedikit lagi mau LC. Insyaallah. Jadi pertanyaan Al-Mukarram Syekhuna Ustadz Bobi, ayat yang paling berkesan bagi saya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Jadi ketika itu saya masih kelas 2 sanawiyah. Saya mengalami kesulitan hidup. Ketika itu saya acak aja Quran itu. Saya acak, saya buka pas ayat itu. Habis sholat subuh. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji. Jadi sejak saat itu kalau ujian datang saya buka lagi, kata Iqbal, bacalah Quran itu seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Jadi ayat itu menjadi pengobat hati saya. Dan ketika dalam kesulitan saya selalu membaca alam nasrah laka sadrak. Begitu pesan orang-orang tua kita dulu. Tapi ayat itu seakan-akan menampar saya. Kenapa kau berani mengatakan kau beriman? Ketika ujian ini datang, kenapa kau lemah? Agak-agaknya begitu yang saya rasakan, Ustadz Bobi. Barakallah. Jazakumullah Ustaz. Insyaallah. Kita sapa terlebih dahulu nih Ustaz Fadil. Assalamualaikum Ustaz.
Nah, Ustadz, alhamdulillah nih mungkin terdengar ya suara lantunan anak-anak santri sedang membaca Al-Qur'an ya. Masya Ya, Allah. terdengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Fadil, sehat? Aman-aman semua? Al-Mukarram. Astagfirullah Samad. Kaif halukum? Maulana Senator, Sayyidi Senator. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ketemu di Fadil sini ya. baru nyampe dari mana? Ana baru landing dan baru nyampe di kosan dari Manado. Masya Wah, Allah. Melaksanakan tugas konstitusional. Masya Allah. Sama. jalan-jalan terus ya. Ya, ini ya begitulah. Tugas Kehidupan negara. dewan. Tugas negara. Tugas negara, alhamdulillah. Fadil, Ustaz Fadil, silakan. Nah, ya, alhamdulillah saya merasa ini adalah satu kehormatan, satu kemuliaan bagi saya. Askar Kauni mengundang saya untuk hadir di sini, dan memang tanpa diundang pun sebenarnya ketika saya lihat ada inviting webinar ini, saya sudah berniat untuk ikut kalau memang memungkinkan secara kesempatan dan waktu. Tapi alhamdulillah kemudian Ustadz Habib yang juga sahabat kami di Mesir itu kemudian menjawab saya dan membagikan undangan. Oh, alhamdulillah, insya Allah Ana bergabung. Ana bilang semoga ketika acara ini Ana sudah dalam kondisi lapang, artinya sudah tidak dalam perjalanan. Ya. Apalagi bisa mendengarkan kembali tausiah-tausiah dari Al-Mukarram Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LCMA PSD. Jadi satu hal yang luar biasa. Kadang memang kehidupan kami ini di dunia politik agak kering-kering begitulah kalau masalah asupan rohani ini. Jadi harus sering-sering seperti ini. Jadi kadang secara berkala harus ketemu Ustadz Bobi juga dengan Ustadz Abdul Somad untuk menambah asupan-asupan rohani. Dan alhamdulillah malam Jumat ini ya rutinitas pengaji tetap, kemudian juga tentu satu keberkahan bisa bergabung dengan guru-guru saya ini, luar biasa. Ustaz Somad ini pintar ya, beliau tuh tawaduknya. Memang kami ya saya pribadi memang kakak kelas secara secara kedatangan saja. Datang aja. Secara kedatangan duluan datang saja. Itu saja kelebihannya, lain nggak ada. Jadi memang harus banyak belajar kepada beliau, kepada Ustadz Bobi, yang juga alhamdulillah kami ini semua juga Ustadz Habib sama-sama sebagai penerima beasiswa Al-Azhar hasil seleksi Kementerian Agama Republik Indonesia ketika itu. Jadi begitu Ustadz. Ustadz, saya mau nanya boleh ya? Boleh. Jadi begini, kadang kan kita terus terang, ya apalagi kayak saya ini, rutinitas membaca Al-Quran itu kita ingin one day one juice gitu. Di saat yang sama juga ada kadang hari-harian itu kan bacaan-bacaan yang memang dianjurkan, seperti Al-Mulu, kemudian Yasin, kemudian seperti malam ini juga katakanlah Al-Kahfi dan Ar-Rahman dan beberapa surah-surah yang lain. Jadi kadang terus terang Ustaz, bingung saya ini mendahulukan yang mana gitu ketika nyampe di artinya seperti saya politisi Ustaz. Nah ini mungkin juga motivasi, bukan menyombongkan diri. Walaupun seperti ini, saya tetap berusaha bagaimana setiap bulan itu bisa khatam. Walaupun sulit, setiap bulan bisa khatam, walaupun sulit gitu. Tapi saya usahakan. Tapi di samping itu juga kan kita waktu terbatas. Ustaz. Kadang kita memang nggak mungkin di dalam keseharian kita pasti bersama terus dengan kerjaan kantor gitu, baik di kantor maupun rapat, kemudian juga bersama pimpinan dan yang lainnya. Jadi ini betul-betul kesulitan juga kadang, tapi tentu kesulitan-kesulitan yang ada itu membuat kita semakin termotivasi, semakin semangat untuk bagaimana
tidak meninggalkan Quran, karena memang ya kehidupan kita santri ini, kehidupan sebagai seorang muslim hamba Allah, tentu berusaha untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada masukannya kepada kami nih para politisi. Ada target tertinggi seperti yang dibuat oleh saudara-saudara kita dari Askar Kauni, targetnya mesti khatam dalam sebulan, berarti 1 hari 1 juz, atau bahkan mungkin ada orang yang mengulang hafalan 1 hari 2 juz, atau bahkan ada yang mengulang sampai 7 juz setengah. Ini mungkin target tertinggi. Lalu kemudian di bawah itu, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dimuat oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin. Kata beliau, statusnya hadisnya isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, sahih, hasan. Antara hasan dengan sahih, jayyid. Jadi baik untuk diamalkan. Jadi sesibuk-sibuknya. Sibuk juga sampai membaca Yasin yang sekian lembar halaman itu tak mampu juga. La kafatahu. Kafatahu. Siapa yang membaca awal surat Al-Baqarah, ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma'afis, la kafatahu, maka cukuplah bagi dia malam itu. Itu sudah minimalis. Itu sudah seminim-minimnya. Tapi lebih baiklah daripada tidak sama sekali. Jadi saya pernah mendengar ungkapan seorang ulama, saya tak sebut namanya. Kata dia begini, ada orang yang dari Isya sampai subuh tahajud, tapi besok siang dia tidur. Ada orang yang tahajudnya cuma 2 rakaat, tapi besok dia ngurus umat. Ada orang yang sholat tahajudnya khatam Quran, tapi kemudian besok dia istirahat. Ada orang yang mungkin malam itu cuma baca Yasin, tahajudnya mungkin cuma berapa rakaat, tapi besok dia mengurus umat. Dua-duanya insya Allah masuk surga, dua-duanya dapat berkah. Saya yakin senior kami, Ustadz Fadil Rahmi, yang Qurannya tidak terlalu banyak, tahajudnya tak terlalu banyak, tapi dia mengurus 5 juta umat konstituen dia, untuk skala provinsi, Nangro Aceh Darussalam, mengurus satu bangsa ini sebagai anggota DPD RI. Dua-duanya bernilai ibadah insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, luar biasa. Syukron jazilan Maulana. Iyakum barakallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, mohon Ustaz, satu pertanyaan lagi Ustaz. Langsung aja kepada peserta yang raise hand. Kepada Bunda Yuliana. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya speechless banget nih bisa ngobrol bareng UAS sama Ustadz yang lainnya. Masya Allah, barakallah fikum. Saya bukan seseorang yang baik, tapi saya berusaha ingin menjadi lebih baik. Amin. Pertanyaan saya, kenapa dalam hati saya kadang masih suka angin-anginan ya Ustadz ya. Jadi misalnya gini, zuhur saya ngaji. Misalnya yang ngaji nih 2 lembar, 3 lembar. Tetapi kadang ketika saya sibuk mau melanjutkan asar tuh terlewat gitu. Makanya kadang saya ya Allah, kenapa masih seperti ini gitu. Apa kira-kira Ustadz, apakah saya juga memotivasi anak-anak untuk mereka bisa membaca Al-Quran setiap habis sholat gitu ya Ustadz ya. Kadang masih rada kesulitan gitu Ustadz. Apakah sebenarnya diri sayanya yang belum baik gitu, sehingga agak sulit memotivasi mereka gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Kalau ibu masih angin-anginan, imannya masih naik turun,
pagi semangat, sore redup, itu berarti ibu masih hidup. Karena sahabat Nabi pernah datang bertanya, kenapa kami kalau dekat dengan engkau di Masjid Nabawi kami rasa full. Tapi kalau kami sudah pulang ke rumah, kumpul dengan anak istri, kenapa kami rasa down? Apa jawab Nabi? Lau kuntum kama kuntum la safahakumul malaikah. Kalau kamu seperti itu terus, nggak turun-turun, datang malaikat bersalaman dengan kamu. Jadi kita masih hidup, masih natural. Disitulah letak nilai jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan bisikan setan, istiqomah, lalu kami berikan jalan kami. Ada yang mujahadah melawan Instagram, mujahadah melawan drakor, mujahadah melawan infotainment, mujahadah. Tapi berjihad ini tidak bisa sendirian. Berjihad mesti berjamaah. Kita berjamaah itu di 3 tempat. Pertama di lingkungan tempat tinggal, yang kedua di lingkungan tempat kerja, yang ketiga di medsos. Jadi kalau 3-tiganya itu jamaah. Di tempat tinggal, komunitasnya dekat masjid, selalu mengingatkan sholat jamaah dan Quran. Di tempat kerja, komunitasnya rohis, selalu mengingatkan baca Quran. Di medsosnya, update-update statusnya, mengingatkan udah berapa juz. Grup-grup WA-nya mengingatkan gimana bacaan Quranmu hari ini. Insya Allah kalau 3 ini kita jaga, istiqomah. Kemudian kalau ada yang meninggal dunia, kita datang, kita buka penutup wajahnya, mengingatkan kita pada mati. Bahwa tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, kalau sudah sampai kita mati. Satu hari itu kalau bisa ingat mati sering-sering, supaya kita semangat. Seakan-akan besok hari Jumat terakhir. Seolah-olah nggak ada lagi ketemu hari Jumat. Maka insya Allah hari Jumat ini full, tidak ada yang kosong. Sholawat, surat Al-Kahfi, berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar. Karena ini Jumat terakhir. Jumat depan belum tentu hidup. Tapi kalau kita ikutkan dunia ini, memang hanyut kita. Alhamdulillah, ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita. Ada guru-guru, ada komunitas Askar Kauni. Maka ini semua sebenarnya adalah cara kita supaya istiqomah dalam amal saleh. Khawatir bahwa diri tidak istiqomah, itu sebenarnya sudah setengah istiqomah. Yang kita khawatirkan itu adalah nggak ada khawatirnya sama sekali. Itu yang kita khawatir. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Bunda Yuliana puas ya dengan jawaban dari Ustadz Abdul Somad dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Insya Allah Bunda juga bisa mengikuti layanan Hafiz on the Street Bunda. Jadi bisa menghafal Al-Quran 1 hari 1 ayat beserta juga dengan artinya. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum nanti kita tutup bersama doa dan bersama dengan Tuan Guru, mohon kepada Ustadz Abdul Somad, kepada alhamdulillah ini sudah ada 812 yang hadir di ruang Zoom ini, di webinar ini. Mohon kepada Ustadz Abdul Somad sekiranya untuk mengajak para sahabat Al-Quran untuk bisa membantu perjuangan guru ngaji di pedalaman, dan juga alhamdulillah kita punya santri-santri penghafal Al-Quran, dan Masya Allah 80% ini adalah merupakan yatim dan duafa. Jadi mereka mondok di Mahat itu gratis Ustaz. Silakan Ustaz, mohon untuk para sahabat Quran agar bisa membantu perjuangan guru ngaji dan juga santri penghafal Al-Quran. Yang punya uang membuat rumah itu tidak pernah ada puasnya. Rumah lantai 1 mau lantai 2, yang tiangnya petak mau bulat, yang udah bulat mau pakai ukiran, yang sudah ukiran mau ditempel emas, yang udah ditempel emas dalamnya masih semen mau emas semua. Itu tidak ada puasnya. Yang sudah punya mobil, kalau mobilnya masih dibuka, mau mobilnya bisa buka sendiri. Pokoknya tidak ada pernah puasnya. Jadi keinginan-keinginan yang ada di kepala kita itu mesti digunting, mesti dipotong.
keinginan untuk beli mobil, untuk beli rumah megah, untuk beli perhiasan, untuk shopping, untuk liburan. Itu mesti dipotong. Bagaimana cara memotong keinginan? Cara memotong keinginan itu adalah diarahkan keinginan itu ke menyantuni berapa anak tahfiz yang bisa disantuni sebulan. Berapa sekolah tahfiz yang bisa dibantu berasnya dalam sebulan. Berapa guru tahfiz yang dikirim ke desa terasing suku pedalaman. Ketika kami sedang berada di Langsa, tiba-tiba datang seorang anak kecil, mu'alaf, mempertahankan akidahnya. Langsung saja dengan ringannya Ustadz Tengku Fadil Rahmi, kirim ke pesantren, nanti saya akan tanggung biayanya. Beliau sudah sampai ke level memotong keinginan-keinginan itu. Makanya tadi beliau mengatakan, saya di Jakarta baru sampai di kosan. Itu bagi saya kata kosan itu gimana DPD tinggal di kosan. Dia tak bilang, alhamdulillah sampai di apartemen. Jadi dia sudah mampu memotong keinginan-keinginannya. Sekian persen itu untuk tahfiz, untuk ini. Jadi kita ini kalau kita peturutkan mau celana, outfit sekali berdiri 100 juta. Ketemu dengan yang 200 kita merasa kurang, tambah lagi. Orang yang punya mobil mahal 1 miliar merasa Tuhan tidak adil karena dia melihat temannya naik pesawat jet pribadi. Tapi kalau kita melihat saudara kita yang susah, melihat rumah yang perlu direhab. Jadi kalau sahabat-sahabat melihat saya masuk hutan, keluar hutan, masuk suku anak dalam, suku Akit, suku Sakai, suku Talang Mama, sesungguhnya saya sedang ingin memotong keinginan-keinginan saya karena saya masih manusia. Ingin juga saya punya yang cantik-cantik, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang hebat-hebat itu. Tapi setelah ketemu dengan fakir miskin susah, atap rumahnya dari daun, batang kayu lah sebagai tiangnya, ketika tidak perlu kita tusuk dengan ujung jari papannya itu. Bersin aja kita di situ tanggal papannya, saking kelapuk. Lantainya tanah. Begitu pulang ke Pekanbaru, hilang keinginan-keinginan dunia itu. Lalu kita support ini. Apalah ya aku untuk beli ini, sementara anak yatim, fakir miskin tidak makan. Nah, jadi itu amat sangat penting. Saya yakin dan percaya laporan dari sahabat kita dari Askar Kauni, berapa ribu santri yang ditanggung, berapa guru dai yang dikirim, berapa rumah tahfiz yang dibuat, itu belum seberapa kalau dibandingkan jumlah masyarakat Indonesia. Jadi mari kita support dengan mengirimkan transfer ke nomor rekening berikut ini. Hati-hati videonya di model sama orang jahat. Karena setan berkeliaran di medsos. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah itu buat Ustadz Abdul Samad, dan terima kasih kepada semua peserta. Terima kasih buat Ustadz Fadil, terima kasih buat Ustadz Bobi, Ustadz Habib, Masya Allah, dan seluruh santri Mahad Askar Kauni, dan juga komunitas Hafiz on the Street. Masya Allah, terima kasih. Dan juga kepada seluruh pejuang Quran dan sahabat Quran, pokoknya seluruh keluarga besar Askar Kauni. Alhamdulillah, kita tutup kajian pada malam ini. Insya Allah doanya akan dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq, al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah wa bijahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana. Kami memohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah.
Wa tashfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Wa tarham mautana, rahmati keluarga, saudara, sahabat, tetangga kami yang meninggal dunia ya Allah. Wa tarzuqana waladan salihan, berikan kami anak yang saleh dan salihah. Min hafazil Quran wal hafizat, menjadi penghafal Quran. Barik lana fi arzaqina, rezeki yang kau titipkan pada kami, jadikan dia berkah sehingga kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu, menolong program-program Askar Kauni, menolong program-program pengiriman dai ke desa terpencil, suku terasing. Dengan program-program ini Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man syarakana, yang ikut dalam program kami malam ini, wa man ghaba anna, yang tak dapat ikut karena uzur syar'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan senior-senior saya. Mohon maaf atas segala kelancangan, kata-kata tak berkenan di hati. Kita tak pernah berpisah karena kita selalu berada dalam doa. Kepada seluruh yang ikut 800 orang bersama kita malam ini. Kepada seluruh guru-guru mengaji. Kepada seluruh anak-anak tahfiz. Doakan supaya guru-guru kita sehat, panjang umur. Supaya barokah hidupnya. Doakan Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Naskurukum Ustazana. Jazakallah syukur. Barakallah. Jazakumullah ya Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdul Somad yang sudah memberikan tausiahnya dan juga sudah memimpin doa bersama kepada kita semuanya. Semoga malam hari ini malam yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa dijadikan sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan sebagai ahli Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama tutup kajian online pada malam hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tengku Fadil, Ustaz Bobby, Jazakumullah. Habib Rahman. Makasih, makasih. Saya Fadil, terima kasih saya Fadil. Sama-sama, Ustaz. Assalamualaikum Fadil. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, makasih ya. Terima kasih Ustaz Fadil. Jazakumullah Fadil. Maafin muskil. Kalau ketemu ntar. Iya. Nginep di mana? Di Grogol lah. Oh, di Grogol. Sampai kapan? Ana di sini mungkin besok mau ke Sukabumi bentar. Sukabumi. Ya, siap. Salam kalau gitu ya. Lalu kok insyaallah. Insyaallah. Syukran ya, Ana pamit. Alhamdulillah. Barakallah, jazakumullah ya. Ala khudurikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih masih ada yang standby 500 orang. Dan dari 500 orang ini saya mau lelang syal Palestina yang saya gunakan ini. Silakan yang ingin berminat mempunyai syal Palestina ini, insya Allah hasil lelangnya kami akan pergunakan untuk membantu perjuangan guru ngaji di pedalaman. Silakan yang mau syal Palestina ini bisa raise hand. Nah, ada 2 nih yang raise hand nih. Bisa kita dengarkan suaranya nih. Gak tahu. Wah, banyak yang raise nih. Pak Rudi, Bunda Yuliana. Pak Rudi, mau ya, Pak. Kita lelang syalnya ini, berani berapa Pak? Berani 20.000. Ya nggak apa-apa Pak, bismillah, Allahu Akbar. Oke, ada yang lebih tinggi lagi dari Pak Rudi. Nih ada 9 orang. Insya Allah ya donasinya ini tidak akan sia-sia. Jadi
insya Allah menjadi amal jariah atau pahala jariah buat kita semuanya untuk membantu perjuangan guru ngaji di pedalaman. Nah, ada 7 orang nih orang SN, banyak nih. Dan juga, nah Bunda Yuliana, Bun, Ya. Ya. berapa Bun? 150 ya. 150. Oke. Ya. Masya Allah, yang lainnya lagi nih, banyak nih. Ada Bunda Ani, ada Bunda Siti, ada Kak Majlin. 20. Oke. 500.000 ada yang berani? Ada. Mahal 500.000. Insya Allah Bunda tidak akan sia-sia tadi seperti Puas sampaikan, insya Allah. Karena akan digunakan untuk memberikan dakwah Al-Quran. Nah tadi ada yang resen nih. Bunda Nur Khalida. Oke, selain itu juga ayah bunda semuanya bisa berdonasi untuk membantu perjuangan guru ngaji. Nah, di rekening atas nama Yayasan Askar Kauni ya di BNI Syariah. Dan ayah bunda semuanya juga bisa mengikuti layanan gratis untuk menghafal Al-Quran via WhatsApp 1 hari 1 ayat bersama komunitas Hafiz on the Street. Nah, oke, alhamdulillah saya tutup ya lelangnya ini. Jadi silakan ayah bundanya karena kita sudah ada grup ya yang ingin yang ingin mau lelang Syal Palestina ini untuk membantu perjuangan guru ngaji, silakan di grup ya atau di Japri nanti oleh teman-teman dari Askar Kauni. Dan ternyata kita juga tidak hanya ada program guru ngaji, kita juga ada program wakaf, ada juga program orang tua asuh, juga kita ada santri-santri kita di Palestina ya bunda semuanya. Oke, kita bisa lihat video-video ya. Nah, bagi ayah bundanya yang ingin berwakaf, silakan bisa melakukan sedekah jariahnya untuk melakukan wakaf pembangunan di Waleri. Kampung kami punya 2 musola, tapi kita belum punya masjid. Kemudian kita musyawarahkan bagaimana kalau tanah ini kita wakafkan untuk masjid. Alhamdulillah masyarakat cukup antusias menyambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini banyak sekali kebaikan yang sudah kita kerjakan. Namun, Usbob mau nanya ke kawan-kawan semua, apakah bulan Ramadan ini kita sudah berwakaf? Karena wakaf itu adalah ibadah harta yang abadi, yang pahalanya bakal terus mengalir bahkan sampai hari kiamat. Kalau belum, Usbob sarankan ini ada sebuah masjid yang sedang dibangun oleh Askar Kauni. Masjid bernama Al-Amin di daerah Waleri. Baru 400 juta terkumpul dan itu sudah dicor di lantai 2. Masih ada 2 miliaran lagi yang diperlukan. Yuk ikutan wakaf. Mulai dari Rp100.000. Usbob berwakaf untuk Masjid Al-Amin Waleri. Mudah-mudahan Anda juga tergerak untuk wakaf cerdas di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya mengabdikan diri di daerah ini menjadi relawan guru ngaji adalah karena saya
terpacu kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Kemudian khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus bercita-cita tidak hanya menjadi orang yang bermanfaat di daerah kita, di tempat kelahiran kita, tetapi kita harus bercita-cita menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi umat di seluruh alam. Kami sangat sedih sekali dan terharu kepada saudara-saudara kami, guru ngaji yang mau mengorbankan jiwanya ke sini, mau peduli terhadap anak-anak kami. Kami tidak bisa membalasnya dengan harta. Kami hanya bisa berdoa dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya datang ke desa ini disambut dengan udara yang begitu sejuk dan suasana yang begitu mengharukan, dengan bangunan-bangunan rumah-rumah, masjid-masjid yang hancur, tetapi disambut dengan kegembiraan anak-anak karena mereka mendengar akan ada relawan guru ngaji yang akan mengajarkan mereka. Maka itulah yang membuat semangat saya semakin naik untuk mengabdikan diri di tempat ini. Aku mulai belajar menghafal Al-Quran pas Ustadz datang ke sini, menghafal Al-Quran dengan metode gerakan tangan. Dan kalau kita menghafal dengan metode gerakan tangan itu bisa cepat menghafal. Setelah musibah ini, dengan menghafal Al-Quran, maka insya Allah akan menghilangkan penyakit. Karena Al-Quran itu adalah asy-syifa, obat, insya Allah akan menjadi penawar atau penghilang daripada trauma mereka akibat musibah gempa yang telah terjadi. Di desa kami ini setelah gempa, anak-anak kami ini mengaji di bawah terpal, di bawah tenda, di rumah hunian sementara. Kami membutuhkan rumah tahfiz supaya ada tempat anak-anak kami menghafal Al-Quran. Potensi anak-anak yang banyak, remajanya yang banyak, semangatnya ada, tinggal ditambah fasilitas rumah tahfidz. Insya Allah ke depannya generasi-generasi di sini akan lebih terarah kegiatan-kegiatannya. Insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang hafidz dan hafizah. Setelah gempa, aku masih tetap pengen ngaji sama Ustadz Khairi. Tapi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban sahabat Quran. Di bulan Ramadan ini salah satu keberkahan yang luar biasa kita nanti adalah berbagi buka puasa, iftar bersama saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan ini adalah panggilan kemanusiaan dari saudara-saudara kita, bumi Palestina yang terus membara, yang tidak pernah merasa aman. Kurangi rasa ketakutan mereka dengan cara kirimkan paket buka puasa terbaik yang akan dihadirkan oleh Askar Kauni sejumlah 10.000 paket. Usbob akan ambil 10 paket dan Usbob harap kalian semuanya juga akan ambil paket ini. Paket di bumi amat mulia, bumi perjuangan, bumi para nabi, dan di sana ada kiblat manusia yang pertama, Baitul Maqdis. Yuk dapatkan kemuliaan Ramadan tahun ini dengan berbagi buka puasa buat saudara-saudara kita, difabel, tunanetra, keluarga yatim dan duafa, saudara-saudara seperjuangan kita, bangsa Palestina. Saya yakin Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan kepada Ibu Ani Pranaja atau Mbak Triwahyuni bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ibu Ani. Ya, bisa kami membantu apa? Lelang salnya sudah ditutup ya Ustaz. Kenapa? Lelang salnya sal Palestina. Lelang masih boleh, silakan Bunda Ani, mau berapa? 1 juta Ustaz. Kalau bisa kontak panitia, kita Aziza bisa kasih nomor kepada Bunda Ani untuk mengikuti lelang syal. Oh, ya, Ustaz, bisa ditulis di kolom chat. Oh, ya, Mbak Ustaz. Aziza. Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Triwahyuni, ada yang bisa kami bantu? Nah, itu untuk Mbak Ani. Nomor telepon untuk lelang syal ada di kolom chat. Terima kasih Mbak Aziza, jazakumullah khair. Mbak Triwahyuni, ada yang bisa kita bantu? Yang ingin mengikuti lelang syal bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di kolom chat 0821 1347 666. Mudah-mudahan berkahan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pada para jemaah yang lain yang ingin mengikuti lelang syal atau mendapatkan informasi terkait guru ngaji, santri Askar Kauni maupun wakaf masjid dan program-program lainnya bisa menghubungi nomor chat yang tertera atau bisa langsung melihat nomor rekening yang tertera di video. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal jariah dan Allah muliakan anak keturunan kita semua. Allah catat keluarga kita sebagai keluarga Ahlul Quran insyaallah. Amin. Abang Bindi Pranaja, silahkan, ada yang bisa kita bantu? Bunda Triwahyuni, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Bindi. Suaranya kecil sekali, kami kurang bisa mendengar. Aduh, maaf banget Ustadz. Tadi ketinggalan ini Ustadz. Ketinggalan acara nih. Allah sudah catat pahalanya Bang Bindi. Bang Bindi di mana ini? Di apa nih, Sumatera Utara. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan.
Semoga nanti bisa join lagi ya di acara-acara kami. Amin, Allahumma amin. Insya Allah izin live ya Pak. Ya, kepada Bang Indra silakan. Ah Indra silakan, apa yang bisa kami bantu? Kami sudah buka permission untuk menyampaikan beberapa hal, silahkan. Ya maaf, ini dikarenakan kebetulan sinyal jelek. Kalau mengenai dari kajian Ustadz Abdul Somad, sudah beres atau gimana? Kajian Ustadz Abdul Somad alhamdulillah sudah selesai tadi jam 9. Oh, jam 9. Ya. Baik, makasih ya. Ini soalnya sayanya jelek, sinyalnya jadi keluar masuk aja. Baik, Mas Indra, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, silaturahim terus. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Jazakallah Ustadz, terima kasih. Baik, sama-sama Mas Indra. Baik, kepada jemaah sekalian, alhamdulillah acara kita sudah selesai. Kami mohon undur diri untuk pamit. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan kita bisa bertemu lagi nanti di acara-acara yang berikutnya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.